Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana wal ihsan. Salawatullahi al-barrul rahim. Wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammad bin asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. Alhamdulillah, kita bacakan lebih syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa tunduk dan patuh menjalankan ajaran-ajaran agama. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, yaitu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 10, di mana pertemuan yang lalu kita tengah membahas tentang beriman kepada malaikat, di mana kita sudah memahami secara mendalam tentang keimanan kita kepada para malaikat, bahwa kita mesti wajib harus benar-benar tahu tentang jasa yang malaikat lakukan kepada manusia, yaitu memberikan keberkahan, memberikan dorongan, memberikan sebuah bantuan kepada manusia agar dapat menjalankan segala perintah yang Allah berikan kepada manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat dari nur, yaitu cahaya. Kemudian di antaranya itu adalah malaikat memiliki beragam tugas yang Allah berikan kepada mereka, dan ketaatan mereka tidak akan pernah putus sama sekali. Karena apa? Karena ketaatan yang Allah berikan kepada malaikat adalah mereka yang begitu taat dan patuh tanpa sedikit pun ada kebangkangan dalam perlakuan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu segala perbuatan yang malaikat lakukan di dunia ini adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia berbeda halnya dengan malaikat. Kalau malaikat itu tidak memiliki nafsu dan tidak memiliki emosi seperti manusia, sedangkan manusia memiliki emosi dan dapat diberdayakan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain, yaitu adalah jin. Padahal pada hakikatnya bahwa segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita ini adalah bersifat makhluk, yaitu fana, ya, tidak ada azali, yaitu abadi. Maka itu kita sebagai manusia wajib memahami makna keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqatul jinna, dan tidaklah aku ciptakan jin wal ins dan manusia, ya, wal khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun, kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang wajib kita pahami pertama adalah kita harus mengikat diri kita, mengikat batin kita untuk dapat percaya selalu dan tidak ada keraguan atas sesuatu itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada makhluk-makhluk Allah lainnya. Dan juga kita tidak pahami dan tidak boleh pahami bahwa manusia berpikir bahwa Allah itu adalah seperti makhluk. Karena apa yang difikirkan oleh manusia semuanya adalah pikiran makhluk, sedangkan Allah bukanlah makhluk. Maka itu kita harus mempercayai secara batin kita, secara akal sehat kita, bahwa Allah itu ada tanpa permulaan, tanpa akhiran. Kemudian Allah itu tidak mungkin dan tidak akan pernah
ya kan? Tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah ingin dibantu, tidak akan pernah sesuatu hal yang Allah lakukan itu hal yang sulit. Akan tapi segala sesuatu yang Allah lakukan itu pasti bisa dan pasti Allah lakukan tanpa tangan makhluk. Demikianlah itu merupakan bagian bab yang pertama di mapel pendidikan agama Islam dan budi pekerti mengenai beriman kepada para malaikat. Nah, untuk pertemuan kita berikutnya yaitu di bab kedua di mapel bahasa Indonesia semester 2 yaitu adalah berkaitan dengan hikmah ibadah haji, zakat dan wakaf dalam kehidupan sehari-hari. Di mana kita sebagai muslim dan muslimah yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sepatutnya dan wajib kita lakukan yang namanya segala apa yang Allah perintah dan segala apa yang Allah larang kita lakukan, kan seperti itu. Apa lakukannya itu menghindarkan dari segala apa yang telah Allah larang, kan seperti itu. Nah, kemudian ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita sebagai manusia harus benar-benar secara pribadi kita jangan sampai kita melalaikan apa yang Allah perintah kepada kita. Khususnya adalah perintah ibadah, sholat berjamaah untuk laki-laki atau sholat 5 waktu. Yang terpenting adalah jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu kita. Kalau seandainya kita tinggalkan, maka itu akan beresiko untuk mendapatkan sebuah dosa yang luar biasa. Tapi jika dari sekian banyaknya ibadah yang kita lakukan, yaitu ibadah sholat yang kita tinggalkan atau banyak tinggalkan, maka segeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas satu bab, yaitu bab tentang ibadah haji, zakat dan wakaf. Di mana kita sebagai umat muslim dan muslimah yang mengaku beriman, kita memahami tentang min arkanil iman. Nah, min arkanil iman ay awalan al-imanu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Ya kan? Kemudian wa qada wa qadar. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Itu adalah dasar daripada kemampuan kita yang harus kita miliki sebagai umat Islam, seperti itu. Nah, kemudian selain kita beriman kepada yang 6 ini, maka kita lanjutkan pada iman kita yang kedua, yaitu adalah kita harus taatil, taat atau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, intisaru awamirillahi wa ijtinabun nawahi, mengertikan segala yang Allah perintah dan menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala dari diri kita ataupun kepada orang lain. Seperti itu. Yaitu apa? Min arkanil Islam, yaitu dari rukun Islam. Rukun Islam kita ketahui bahwa yang pertama adalah apa? Min qauli syahadah, yaitu min qauli syahadatain, yaitu apa? Kita bersyahadat kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua, tsaniyan, yang kedua adalah apa? Melaksanakan perintah Allah berupa salat 5 waktu. Ya, salat 5 waktu.
yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah apa? Puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya adalah zakat fitrah. Dan yang kelima adalah ibadah haji. Di mana kita semua sudah mengalami keempat dari rukun Islam ini. Maka dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi teman-teman yang sudah pernah melakukan haji dan seperti itu. Zakat dan wakaf itu sangat berdekatan dengan kita, sangat bersinggungan dengan kita. Kenapa? Karena zakat dan wakaf ini itu ada di Indonesia dan juga mungkin ada dan melekat dalam diri kita kan seperti itu. Nah, kemudian yang pertama ini adalah ibadah haji, di mana ibadah haji ini adalah yang terakhir dari rukun Islam untuk dapat kita penuhi dengan sebaik-baik. Nah, maka peta konsep kita di sini adalah meyakini bahwa ketiga perintah Allah itu adalah memberikan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Kemudian juga menunjukkan kepedulian sosial. Kemudian juga hikmah dari ketiga perintah Allah bagi individu dan masyarakat, dan juga simulasi, yaitu kita perlu yang ada yang namanya evaluasi dan juga simulasi, yaitu berkaitan dengan bagaimana cara pelaksanaan, bagaimana cara untuk menerapkan atau implementasi dari ilmu yang kita dapatkan itu. Kemudian yang pertama adalah kita pahami dulu, kalau kita belajar maka kita akan masuk pada tatanan yang lebih mendalam dan dari dasar dulu, yaitu tentang ibadah haji. Apa itu haji? Haji secara bahasa adalah menyengaja atau menuju dan mengunjungi. Dalam hal ini adalah haji itu dalam segi bahasa. Kalau dalam segi istilah, ya kan, haji adalah sengaja datang ke Baitullah. Maksudnya di mana? Yaitu di Makkah Al-Mukarramah. Dengan tata cara tertentu dan pada waktu tertentu. Seperti itu. Kemudian tujuan ibadah haji adalah untuk beribadah kepada Allah. Tidak lain dan tidak bukan. Maka kalau kita tujuan ibadah haji kita hanya agar kita dikatakan kita sebagai bapak haji atau ibu haji, ya, atau anak haji, kan seperti itu. Ya. Maka ini menentukan bahwa ternyata kita beribadah haji bukanlah beribadah kepada Allah, tapi beribadah kepada manusia. Kenapa? Karena kita ingin dikatakan sebagai orang yang sudah pergi haji dan sudah bergelar haji, dan seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tempat-tempat ibadah haji. Apa itu tempat-tempat ibadah haji yang akan kita kunjungi pada saat kita pergi haji? Yaitu adalah Ka'bah. Kemudian Mas'ah. Mas'ah itu adalah tempat sa'i, ya. Kemudian Arafah, kemudian Muzdalifah, dan juga Mina. Begitu. Kemudian waktu haji ada Syawal sampai 10 hari bulan Dzulhijjah. Jadi pelaksanaan waktu haji itu adalah di bulan Syawal sampai 10 hari bulan Dzulhijjah. Seperti itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kenapa kita diperintahkan untuk berhaji? Allah sudah jelaskan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 97, kan seperti itu. Kalau di LKS. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Kan? Di sanalah terdapat tanda-tanda yang jelas, ya, tanda-tanda yang jelas.
Di antaranya adalah makom Ibrahim. Ya, barang siapa memasukinya yaitu Baitullah, amanlah dia. Kemudian dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Al-Quran surah Ali Imran ayat 97. Nah, ini adalah merupakan dalil nakli bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk pergi haji. Seperti itu. Kemudian ada juga ayat di sebelumnya menyatakan bahwa haji itu merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu. Mampu kan juga bukan berarti mampu itu cuma banyak duit kan begitu. Tolak ukurnya tidak hanya banyak duit. Kalau banyak duit tapi dia tidak mampu untuk melakukan sebuah amal ibadahnya, melaksanakan ibadah haji, maka akan sebuah persoalan seperti itu. Maka mampunya ini adalah mampu secara keseluruhan, mampu dalam segi material, kemudian juga mampu dari diri sendiri dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah ya kan ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, ya, surah Al-Baqarah ayat 196, di mana melakukan haji itu adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Melakukan haji dan umrah karena begitu. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari mulai sekarang kita harus segera meyakinkan diri kita untuk dapat kita untuk dapat kita melakukan segala perbuatan amal kebaikan kita bukan karena manusia, tapi karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dapat melakukan hal-hal yang memang menjadi keharusan untuk kita, yaitu melaksanakan segala perbuatan kebaikan itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berupaya untuk dapat melaksanakan atau melakukan segala amal kebaikan semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian dalil hadis juga ada di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di sini kita bisa dilihat, ya kan, bahwa hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini adalah bagian dari perawi hadis yang mutawatir. Jadi kalau kita membahas atau kita belajar tentang ilmu syariat Islam, yaitu agama Islam kita sendiri, kita akan masuk pada tatanan yang lebih mendalam tentang fi ulumil hadis, tentang ilmu hadis, di mana rangkaian hadis itu bermacam-macam. Dan salah satu di antaranya adalah rangkaian kita untuk dapat mengetahui tentang keabsahan dan kejelasan dari suatu hadis. Yaitu merupakan bagian dari tingkatan hadis. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mengetahui tentang suatu hadis, kan banyak hadis itu banyak sekali. Akan tapi yang kita tahu adalah hal-hal yang memang menjadi sebuah sumber kita untuk kita lakukan analisis, kan seperti itu. Atau yang dijadikan sebagai hujjah para ulama atau salafus sholih, kan seperti itu. Itu adalah Bukhari dan Muslim. Dan Bukhari dan Muslim ini adalah salah satu dari perawi hadis yang mutawatir. Kalau kita sering mendengar tentang hadis sahih, hadis mutawatir itu adalah yang lebih tinggi dibandingkan dari hadis mutawatir. Jadi mutawatir itu lebih tinggi dibandingkan hadis sahih, kan seperti itu. Jadi kita gunakan dalil ini tentang pergi haji, tentang ibadah haji. Nah, kemudian menunaikan ibadah haji menyempurnakan rukun Islam. Kemudian juga haji kewajiban sekali seumur hidup. Jadi kalau ada saya mau pergi haji berkali-kali, boleh nggak kira-kira? Boleh. Tapi yang wajib adalah sekali. Tapi yang kedua dan ketiga sampai seterusnya adalah sunnah. Seperti itu. Tapi kewajiban yang paling harus kita laksanakan adalah sekali dalam seumur hidup kita. Kemudian juga haji mabrur, yaitu merupakan haji terbaik. Jadi
berkaitan dengan kaitan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa apakah kita melaksanakan ibadah itu sesuai dengan tuntunan, kemudian juga sesuai dengan apa yang ada di hati kita, yaitu karena Allah atau tidak. Itu akan menentukan dari peringkat pergi haji kita, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang dalil ijma. Jadi ternyata ibadah haji ini karena begitu sangat penting dan memang dalilnya ada di dalam Al-Quran, maka ada ijma. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama. Kalau kita belajar tentang usul fiqh, ada yang namanya Masadirut Tasyri'ul Islami, ya, tentang sumber hukum Islam, di mana antara lain adalah yang pertama Al-Quran, bahwa di dalam mengambil hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah As-Sunnah atau hadis. Yang ketiga adalah ijma. Ijma ini adalah sumber hukum Islam yang ketiga, di mana kita bisa mengambil sebuah keputusan, di mana kita bisa mengambil sebuah hukum yang berlaku, yaitu ketika kita tidak mengetahui dan mengenal tentang ilmu Quran, ilmu hadis, maka kita juga bisa membuka para kitab para ulama. Siapa itu? Ya, madzhabul arba'ah, dari 4 mazhab. Nah, seperti itu. Ini dari ijma. Ya, ijma itu kesepakatan para ulama. Maka kalau kesepakatan ini bukan berarti mereka berunding. Para ulama berunding. Tidak. Akan tapi para ulama telah mengeluarkan fatwa mereka terkait dengan ibadah haji ini merupakan sebuah kewajiban, dan hasil daripada fatwa masing-masing ulama itu sama. Itulah yang disebut dengan ijma. Kalau seandainya ada 4 mazhab yang ternyata menyatakan fatwa yang sama, akan tapi ada dari ulama lain mengeluarkan fatwa yang berbeda, maka itu tidaklah sebagai ijma, tapi ada perbedaan. Maka berkaitan dengan fikih biasanya. Tapi kalau untuk ini adalah berkaitan dengan hukum, di mana haji itu wajib. Nah, seperti itu. Ijma berarti semua ulama, madzhabul arba'ah, kemudian juga Imam Suyuti, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, kemudian imam yang lain menyatakan hal yang sama, memberikan fatwa yang sama. Maka itu disebut dengan ijma, yaitu dalil kesepakatan para ulama. Beliau semua mengatakan bahwa haji wajib bagi yang mampu sekali seumur hidup. Kemudian juga haji yang kedua dan seterusnya merupakan sunnah. Tadi sudah disinggung seperti itu. Nah, ini bisa dibaca sendiri tentang dasar pelaksanaan haji di Indonesia. Ya, ada di UUD, ya UUD. Bukan UUD ya, tapi undang-undang ya, bukan UUD, tapi undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Berarti sudah ada legitimasi dari Indonesia sendiri. Karena memang Indonesia mayoritas adalah umat Islam. Nah, kemudian juga kita memahami tentang ketentuan ibadah haji. Ada syurutul hajj dan ada juga min arkanil hajj, ya, tentang syarat-syarat haji dan juga rukun daripada haji, berkaitan dengan juga wajib dan sunnahnya. Nah, syarat-syarat haji yang pertama adalah Islam, berakal, balik, dan mampu secara finansial dan aman dalam perjalanan. Jadi kalau seandainya ada orang yang mampu pergi haji, tapi mungkin dari segi fisiknya kurang kuat atau tidak dilihat dari muda dan tua sebetulnya. Kalau yang masih muda tapi dia ternyata punya penyakit atau mungkin juga secara fisiknya kurang kuat atau mungkin juga memang bawaannya seperti itu, maka itu tidak menjadi kewajiban. Tapi apa? Ya, tapi bisa dilaksanakan, cuman jangka waktunya lama kan seperti itu. Ya, kan berarti dia pergi sendiri, kan melaksanakan sendiri. Biasanya kalau pergi haji kan ada yang menuntunnya kan begitu. Ada pemimpinnya gitu. Jadi yang memberikan arahan bagaimana, kemana dulu dan lain sebagainya. Maka itu juga perlu diperhatikan kan seperti itu.
Nah, kemudian juga berakal, kan berakal sehat, balik, yaitu yang sudah dihukumi kewajiban. Nah, kemudian juga yang berikutnya adalah tentang ketentuan ibadah haji min arkani wal wajib was sunnah. Nah, sunnah fil haji. Nah, rukun, wajib dan sunnah daripada haji. Itu rukun haji adalah amalan haji yang apabila tidak dilakukan hajinya tidak sah. Maksudnya di dalam rukun haji ini maka tidak ada dan tidak boleh kita lakukan ya membedakan urutan yang sudah ada atau menghilangkan urutan yang ada, maka itu adalah perbuatan yang tidak baik sehingga amalan haji kita tidak sah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rukun harus disesuaikan. Rukun harus dilakukan. Jangan sampai rukun itu kita tinggalkan. Maka kalau kita tinggalkan rukun tersebut, hukumnya adalah tidak sah. Contoh kalau kita sholat sunnah ataupun wajib tidak menggunakan suratul Fatihah, maka hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah tidak boleh, tidak sah hukumnya, seperti itu. Nah, itu adalah bagian daripada rukun haji kan seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang wajib haji. Amalan haji yang apabila tidak dikerjakan hajinya sah, namun wajib bayar dam. Jadi ada rukun haji, ada wajib haji. Tapi kalau wajib haji jika tidak dikerjakan maka ya kan hukumnya adalah harus membayar dam. Dam itu apa? Denda maksudnya. Membayar denda. Apa maksudnya? Contoh kalau kita sedang melaksanakan, nanti kita akan masuk ke situ lah. Jadi nanti kita memahami secara mendalam, ini ada teorinya dulu, maka nanti kita akan masuk pada tatanan yang lebih jauh dan mendalam lagi. Kemudian sunnah haji, amalan yang tidak berpengaruh terhadap sah dan tidaknya haji. Namun bila dikerjakan akan memperoleh keutamaan. Kan? Jadi sunnah haji ini pasti pahalanya sangat besar sekali. Contohnya adalah kalau kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat di Masjidil Haram, maka pahalanya adalah 1000 rakaat. Pahalanya seperti kita melaksanakan ibadah sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Kan seperti itu. Tapi kalau kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat itu di masjid-masjid di Indonesia gitu ya, atau di Amerika, di Afrika, Australia, dan negara-negara lain, maka itu tidak berpahala besar, tapi pahalanya ya standar saja gitu. Baik di Indonesia juga seperti itu. Tapi kalau untuk Masjidil Haram ya, adalah tempat di mana yang memang ada keramatnya, ada sejarah Islamnya, ada sejarahnya. Maka itu kita akan mendapatkan pahala sebanyak 1000 rakaat. Seperti orang yang melaksanakan sholat sebanyak 1000 rakaat. Dan semuanya tidak ada yang ditolak, tapi semuanya diterima oleh Allah. Nah, pasti punya keutamaannya kan begitu. Dan juga air zam-zam. Nah, kita minum air zam-zam pun demikian. Oke. Yang berikutnya lagi adalah tentang rukun daripada haji. Kita harus melakukan yang namanya ihram, yaitu pakaian ihram. Jadi kalau kita pergi haji harus mengenakan yang namanya pakaian ihram. Apa itu? Yang dua helai. Ya. Kalau perempuan itu 3 misalnya. Ya, 2 helai. Ya kan? Seperti itu. Dan kita tidak boleh melakukan haji tapi menggunakan pakaian. Ya, nggak boleh. Seperti itu. Kemudian wajib hajinya ihram dan dari mikot, ya mikot jamaah haji asal Indonesia, ialah lam. Itu ada contohnya seperti itu. Ya, ihram dari mikot. Ya, mikot jamaah haji asal Indonesia. Maka kita akan masuk pada mikot jamaah haji asal Indonesia. Kan kita orang Indonesia. Itu namanya ialah lam namanya. Kalau di
arah ke sana. Seperti itu. Kemudian sunnahnya adalah melakukan haji secara ifrad. Ya, melakukan haji ya kita biasanya haji ifrad. Kan ada haji wada, ada haji ifrad. Tapi biasanya kita melaksanakan haji secara ifrad, yaitu secara secara keseluruhan, ya, agar kita lebih memahami dan lebih tahu juga gitu, tidak dibedakan. Nah, kemudian juga rukun haji yang kedua adalah wukuf di Arafah. Setelah ihram maka kita wukuf di Arafah. Ya, bermalam di Musdalifah pada malam hari raya haji sesudah wukuf di Arafah. Tadi ya, wukuf di Arafah, kemudian kita lakukan yang namanya bermalam di Musdalifah pada malam hari raya haji sesudah wukuf di Arafah. Kemudian membaca kalimat talbiyah dengan suara keras bagi laki-laki yang labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Seperti itu ya. Dan juga ada talbiyah yang lain. Kemudian juga rukun haji yang ketiga adalah tawaf. Itu ya kan, apa itu tawaf? Mengelilingi Ka'bah. Bukan ke kanan tapi ke kiri. Sesuai dengan arah apa? Arah jarum jam. Wajib hajinya ada bermalam di Mina selama 2 sampai dengan 3 malam. Ya, wajib haji. Kemudian sunnahnya berdoa setelah membaca kalimat talbiyah. Kemudian yang keempat, rukun hajinya adalah sa'i. Ya, wajib hajinya melempar jumrah. Ya, melempar jumrah. Aqobah dengan 7 kali lemparan pada hari raya haji. Yaitu untuk untuk menolak segala bala yang ada di diri kita, segala bentuk kesulitan kita buang, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan emosi kita dan juga kekurangan kita buang semua dengan cara kita melempar jumrah. Kita melempar para iblis yang mengganggu kehidupan kita. Kemudian sunnahnya adalah membaca zikir sewaktu tawaf, seperti itu. Membaca zikir ya, nanti akan ada tuntunannya dari mana? Dari ya lam tadi gitu ya, atau dari miqat jamaah kita gitu. Kemudian yang rukun haji yang kelima adalah tahallul, yaitu apa? Menggunting rambut. Gitu ya. Wajib haji melempar jumrah ula wusto ya, wusto ya. Bukan yusto ya, wusto dan aqobah. Sunnahnya adalah melakukan sholat ya, melakukan sholat apa ini di sini? Sunnah 2 rakaat setelah tawaf, utamanya dilakukan di belakang makom, bekas tapak kaki Nabi Ibrahim. Kemudian rukun haji yang berikutnya tertib. Wajib hajinya adalah menjauhi muharramat haji atau larangan haji. Ya, sunnahnya adalah masuk Ka'bah. Kemudian yang ketujuh adalah sunnah hajinya berpakaian ihram berwarna putih. Ya, tapi gimana kalau warna ihramnya bukan warna putih? Ya nggak boleh. Kan sunnah Pak. Ya walaupun sunnah bukan sebagai rukun, tapi kan itu adalah yang memang sudah ada sejarahnya. Dan tidak boleh ada perubahan ataupun yang lain. Dan juga tidak ada pakaian ihram selain warna putih. Nah itu ya, jadi itu tentang rukun, wajib dan sunnah haji. Kemudian juga di sini ada ibadah haji, mulai yang pertama gitu ya. Nah, silakan dibaca ya. Jadi sistematika atau urutan dari kita mulai lakukan niat kita sampai sampai pada tempat yaitu di Arab. Kemudian kita sampai pada yang terakhir kan seperti itu. Jadi tadi itu tabelnya, tapi sekarang itu adalah dari deskripsinya, penjelasannya seperti itu. Nanti tidak usah khawatir, takutnya lupa dan sebagainya.
nanti pasti ada yang namanya apa? Pasti ada yang namanya dari penjelasan ketua dari rombongan kita. Ya, ada ustadz kita di rombongan. Jadi kita nggak sendiri-sendiri. Ada apa kelompoknya gitu. Dan ada pemimpinnya. Nah, pemimpinnya itu pasti akan memberikan arahan kepada kita. Dan juga kita pasti mendapatkan yang namanya buku tuntunan haji dan seperti itu. Nah, itulah. Di sini juga ada yang namanya jenis dam gitu ya. Ini dam itu adalah apa? Berupa hal yang wajib kita lakukan. Kalau kita melakukan sebuah larangan yang sudah dilarang oleh ketentuan ini dari pergi haji tadi. Ya kan? Ada yang namanya dam nusuk sesuai ketentuan manasik. Ya. Manasik. Jadi yang melakukan sebuah pelanggaran, yaitu harus membayar pelanggaran itu dengan cara apa? Ya artinya bukan pelanggaran itu juga tidak hanya kita membayar, tidak, tapi dalam bentuk benda atau kita lakukan sesuatu. Ya, kemudian pelaku dam adalah laki-laki atau perempuan. Kemudian sebab membayar dam karena melakukan haji secara tamattu atau qiran. Ya, padahal yang wajib adalah apa itu haji ifrad. Haji ifrad. Tapi kita lakukan yang namanya haji tamattu atau qiran. Ya. Jadi tidak sesuai dengan tuntunan yang tadi seperti itu. Kemudian tidak melakukan wajib haji. Ya. Ternyata wajib haji juga ternyata memang harus dilakukan. Kenapa? Karena bagian atau rangkaian daripada kita melakukan pergi haji. Kemudian tidak wukuf di Arafah, tidak melakukan tawaf wada. Ya. Jadi jangan sampai salah. Makanya kalau seandainya kita sudah punya bekal ilmu haji, kemudian pada saat kita pergi haji, dan insya Allah yang namanya tuntunan atau yang akan menuntun kita itu, atau ustaz kita itu di kelompok kita, pasti memahami secara mendalam. Dan juga bentuk dam, menyembelih seekor kambing. Kalau tidak mampu berpuasa 10 hari. Jadi kalau kita melakukan pelanggaran, yaitu dam nusuk namanya. Pelanggaran terhadap apa yang kita lakukan, dari kita melanggar yang namanya rukun haji, wajib haji, maka kita harus membayar dengan cara menyembelih seekor kambing. Kalau tidak mampu berpuasa selama 10 hari. Oh, saya bisa berpuasa selama 10 hari, silakan saja. Karena kalau di Arab sana berbeda di Indonesia. Kalau di Arab sana ya pasti cuacanya akan lebih panas dibandingkan di Indonesia. Karena waktunya lebih lama dibandingkan dengan Indonesia, kan seperti itu. Karena banyak juga yang tidak mampu untuk melakukan puasa sebanyak 10 hari. Maka ada pilihan lain, yaitu menyembelih seekor kambing, seperti itu. Sifat dam ini adalah tartib dan takdir, kesalahan berkaitan dengan amalan haji mengikuti urutan berdasarkan ukuran, seperti itu. Nah, kemudian ya teknik melakukannya adalah satu, menyembelih kambing setelah melempar jumroh Aqobah pada 10 Dzulhijjah. Jadi pelaksanaannya juga enggak asal pelaksanaan dari mulai apa? Dari mulai pertama kita datang, enggak, tapi juga kita lakukan setelah kita melempar jumroh Aqobah pada 10 Dzulhijjah. Kemudian yang kedua adalah puasa 10 hari. Ya, kalau seandainya memang kita bisa lakukan puasa sebanyak 10 hari, yaitu 3 hari di Mekah dan 7 hari di tanah air. Tuh. Ya, kenapa? Ada keringanan di sini. Ya kan? Karena sudah tahu bahwa yang namanya di Makkah itu atau di Arab itu suasananya pasti lebih panas dibandingkan di Indonesia sendiri, seperti itu. Oke. Kemudian jenis dam yang kedua adalah dam is'ah. Ya. Melanggar aturan. Apa itu? Sebab membayar damnya mencabut bulu. Apa itu bulu apa? Bulu kemaluan. Jadi kalau dalam kita melaksanakan wajib haji dan juga rukun haji, kita nggak boleh mencabut bulu. Bulu apa? Bulu apa aja?
bulu kemaluan, bulu ketiak, kemudian bulu apa ini hidung, nggak boleh, atau bulu-bulu yang lain. Ya. Memotong rambut juga nggak boleh, memotong kuku juga nggak boleh, memakai pakaian yang dilarang semasa ihram juga nggak boleh. Bermesraan suami istri setelah tahallul awal, gitu kan. Kan bermalam tuh biasanya kan kalau satu rombongan kan sama istri juga bisa kan seperti itu. Nggak boleh itu. Bermesraan gitu kan. Apalagi masuk pada berjima, nggak boleh berjima. Ya. Kemudian juga bentuk damnya menyembelih seekor kambing atau berpuasa 3 hari atau bersodako untuk 6 orang miskin masing-masing 3 sok atau di dalam liter itu 9,3 liter makanan pokok. Itu juga bentuk damnya. Sifat damnya adalah takhir takdil, yaitu kesalahan berkaitan dengan kecantikan personal. Boleh memilih salah satu dari urutan berdasarkan nilai. Teknik melakukannya adalah, nah bisa dibaca teknik melakukannya seperti apa. Kemudian jenis dam yang ketiga adalah dam isaah, ya, melanggar aturan tadi, ya, sudah tadi ya. Melakukan hubungan seksual sebelum tahallul awal, nggak boleh, ini larangan juga. Gitu. Maka bentuk damnya adalah, yaitu membayarnya adalah dengan cara menyembelih unta. Apabila tidak mampu menyembelih sapi, apabila tidak mampu menyembelih 7 ekor kambing, apabila tidak mampu bersedekah di tanah haram senilai unta. Nah, jadi bisa dilihat lah, bisa dibaca. Sifat damnya adalah tartib takdil, gitu ya. Tartib takdil. Nah, gitu ya. Jadi ada teknik melakukannya seperti itu. Bisa dibaca. Di LKS juga ada, ya. Cuman ada beberapa memang yang tidak ada di LKS kan seperti itu. Makanya di apa namanya diberikan penjabaran demikian ini. Nah, kemudian juga jenis dam yang keempat adalah dam isaah, melarang. Itu berusak, memburu atau membunuh binatang buruan. Kecuali, nah, ada kecuali di sini ular, kalajengking, dan tikus. Kenapa? Karena ketiganya itu adalah binatang yang yang memang ada di sana gitu, dan juga berbahaya. Jadi kalau di Arab itu ada, ular itu ada, tikus itu ada, dan kalajengking itu ada, dan membahayakan. Nah kita boleh untuk membunuh daripada binatang-binatang itu kan. Dan memotong pohon-pohonan atau mencabut rerumputan di tanah haram. Jadi ada di sana tanah haram. Nanti akan dikasih tahu oleh siapa? Oleh yang menuntun daripada haji gitu ya. Nggak boleh juga mencabut rerumputan di tanah haram. Atau mengambil barang yang ada di sana. Batu kayak buat dijadikan batu cincin juga nggak boleh kan begitu. Kemudian bentuk daripada pelanggaran adalah menyembelih binatang yang senilai dengan binatang yang diburu, ya kan? Atau ya bersedekah kepada fakir miskin di sana, atau juga berpuasa 1 hari untuk setiap 0,75 kg daging yang dibunuh. Seperti itu. Ya, kemudian sifat damnya adalah takhir takdil, kesalahan berkaitan dengan alam sekitar, boleh memilih salah satu di antara ya berdasarkan dari urutan nilai kan. Teknik melakukannya bisa dibaca di situ, ya. Nah, kemudian yang berikutnya juga ya, ini tadi sudah. Jadi ada juga tentang sebab membayar damnya itu memakai wangian, nggak boleh juga memakai wangian pada saat di sana. Kenapa? Ya itu adalah larangan kan. Yang namanya ihram itu sudah pasti wangi gitu. Sudah pasti wangi, nggak mungkin bau gitu, nggak mungkin bau kecut atau bau apa, karena kan diurus kan mungkin itu. Kemudian juga bentuk damnya adalah menyembelih seekor kambing atau bersedekah, gitu ya. Seperti itu. Kemudian keenam adalah dam terhalang perjalanan gitu.
terhalang hajinya setelah berniat ihram, sehingga tidak dapat meneruskan atau ibadah haji atau umroh. Mungkin pada saat kita pergi haji, ya apa terhalangnya? Ya pesawat kita itu jadi delay, atau juga tiba-tiba sakit di perjalanan, atau sampai sana juga sakit, atau tiba-tiba di tanpa kita prediksi gitu. Ya, itu juga menjadi terhalangnya haji kita. Maka kita harus apa? Harus menunda daripada pelaksanaan haji kita itu. Nah, bentuk damnya itu, ya kan? Nah, jadi kemudian itu terhalangnya juga, kalau itu kan nggak sengaja ya, berarti itu kan bukan termasuk terhalang juga gitu. Ya, tapi memang sudah seperti itu. Jadi itu nggak apa-apa, teruskan aja. Gitu. Kalau ya umpama kan nggak mungkin diteruskan, kan kasihan juga. Tapi kalau terhalang yang dimaksud ini adalah ya tiba-tiba kita melakukan hal-hal yang memang entah kita pergi kemana gitu kan, kemudian waktu kita jadi tidak karuan, tidak menentu, itu juga merupakan bentuk dari pelanggaran. Kalau itu pelanggaran, karena halangan daripada kita meneruskan haji kita itu karena disengaja, bukan karena tidak disengaja. Nah, bentuk daripada kita membayar damnya itu adalah menyembelih seekor kambing di tempat kejadian. Kemudian mencukur rambut dengan niat tahallul. Sifat damnya takdir. Ya. Teknik melakukannya adalah kambing yang disembelih adalah kambing yang memenuhi syarat untuk kurban, yaitu kambing gibas namanya. Kambing gibas. Oke. Nah, ya kan. Nah, kemudian di sini adalah catatan yang perlu kita ingat, bagi yang melakukan nikah, baik untuk dirinya maupun orang lain, nikahnya batal dan harus diulangi setelah ihram, namun tidak terkena dam. Jadi kalau sampai sana nih, kita belum nikah nih, ngelihat cewek di mana itu, di Arab cantik-cantik gitu kan, kita kenalan gitu, kemudian kita kita berbicara dan sebagainya gitu. Karena ada beberapa hari itu di sana kan, kenal bla bla bla, ternyata kenal sama ibunya, bapaknya begitu kan, sebagainya. Akhirnya intinya adalah mau nikah ceritanya begitu kan. Kalau kita sedang melakukan haji, maka itu ya kan harus diulangi dan nikahnya batal. Kenapa? Karena kita sedang melakukan yang namanya rangkaian pergi haji. Kalau pergi haji nggak boleh terhalang oleh apapun. Itu kan merupakan halangan juga. Berarti kita harus antisipasi juga begitu. Jadi kalau kita nikah dalam keadaan kita lagi pergi haji, maka nikahnya batal dan harus diulangi setelah ihram, namun tidak terkena dam. Kemudian bagi yang melakukan rafat itu adalah berkata kotor. Nah, di sana juga nggak boleh berkata kotor. Mohon maaf, berkata binatang gitu ya, binatang. Kemudian juga jidal itu bertengkar di sana, ya gara-gara mungkin memperebutkan cewek di sana gitu kan. Bisa juga sama-sama suka kepada cewek itu, akhirnya bertengkar, mencaci maki, berbantahan, adu mulut, ya kan. Tapi itu tetap hajinya sah, namun tidak mendapatkan pahala. Kan sayang banget. Sudah berkata benar, sudah berkata udah kita capek-capek di sana, cuma gara-gara kita melakukan rafat, berkata kotor ataupun jidal, itu bertengkar, mencaci maki, berbantahan, adu mulut. Hajinya sah tetap, cuman tidak dapat pahala, kan sayang. Ibarat kita kalau sekolah gitu ya, kalian mengerjakan tugas terus gitu, tapi nggak pernah tepat waktu gitu. Ya kan, nggak pernah tepat waktu, maka tetap ya kan dia pasti akan mendapatkan nilai, namun nilainya jadi tidak baik gitu. Nilainya kurang baik. Nah, di sini ada ketentuan ibadah haji, upaya meraih haji mabrur. Itu bagaimana? Ya, haji mabrur kan haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga merupakan idaman dan dambaan bagi para jamaah haji karena bahasanya masuk surga kan seperti itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui tentang ciri-ciri daripada orang itu telah mendapatkan haji mabrur? Amalannya lebih baik dibandingkan sebelum berangkat haji. Menunaikan haji dengan biaya halal. Itu individu. Tapi kalau kita mau lihat orang tersebut haji yang mabrur atau tidak, maka amalannya lebih baik dibandingkan sebelum berangkat haji. Mungkin kalau biasanya sholat jamaahnya cuma duhur asar, setelah pergi haji dia subuhnya ada berjamaah di musola, atau kayaknya sedekahnya cuma 11 kali gitu kan, tapi ya kan jadi 2 kali dalam sebulan atau mungkin setiap seminggu kan begitu ya, seperti itu. Nah, kemudian juga mencontoh manasik Rasulullah SAW, ya kan? Maka kita sebelum melakukan ibadah haji secara benar, secara nyata, maka kita juga perlu yang namanya manasik, yaitu latihan. Seperti itu kan, nggak mungkin langsung aja gitu. Kalau kita mau mau ujian nasional umpama kemarin gitu kan, kita perlu latihan dulu, perlu simulasi, bahkan try out sampai dengan 3 kali 4 kali kan begitu. Itu merupakan bagian dari latihan. Begitupun dengan kita sebelum kita melaksanakan pergi haji secara real atau nyata, maka kita perlu yang namanya manasik, yaitu latihan terlebih dahulu sesuai dengan tuntunan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim. Ya kan? Nah, dalam ketentuan ibadah haji juga harus kita menjaga lisan kita agar tidak kotor. Ya kan? Itu juga ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Nah, sebelum tanggal 8 Dzulhijjah, ya kan, melakukan tawaf qudum, sa'i salat di Masjidil Haram, dan melakukan ziarah ke tempat bersejarah di Mekah dan Madinah. Tawaf itu kan banyak, ada tawaf qudum, tawaf ifadah, tawaf sunnah, tawaf nazar, tawaf wada'. Ya, qudum itu pertama kali baru datang di Mekah. Tawaf ifadah itu rukun haji. Kemudian tawaf sunnah ya sebanyak-banyaknya nggak apa-apa gitu. Tawaf nazar dilakukan karena nazar. Gitu. Tawaf wada' dilakukan ketika akan meninggalkan kota Mekah. Hukumnya wajib, jika tidak dilakukan wajib bayar dam. Gitu. Ya, jadi hukumnya wajib. Kemudian tanggal 9 Dzulhijjah, banyak tuh gitu, bisa dibaca lah ya. Oke. Jadi bisa dibaca gitu. Ya. Ya. Di sini ada simulasi pelaksanaan ibadah haji. Ya. Ini namanya ada nafar awal. Ya. Nafar awal ini maka sebelum maghrib tanggal 12 Dzulhijjah ya, jamaah haji dapat melanjutkan perjalanan di Masjidil Haram untuk tawaf ifadah atau tawaf haji. Ya, sebenarnya ini adalah adalah bagian pilihan kita untuk mengambil bagaimana simulasi kita dalam pelaksanaan ibadah haji dan begitu. Ya, tapi insya Allah kalau memang kalian sudah ada niatan kemudian atau mungkin sudah didaftarkan oleh orang tua kalian gitu ya untuk pergi haji, pasti nanti akan ada simulasi atau latihan daripada haji itu, yaitu manasik haji. Dan kemudian juga ada bukunya khusus, ya. Dan pasti akan dibina, akan dituntun oleh ketua kelompoknya gitu di pergi haji. Jadi, nah ini di sini, ya. Hikmah pelaksanaan ibadah haji dapat melaksanakan rukun Islam yang kelima. Berarti rukun Islam kita sudah sempurna. Kemudian dapat menyingkap berbagai rahasia. Apa maksudnya? Ya, kita bisa melakukan analisis diri kita bahwa oh ternyata kemarin itu saya begini. Maka itu adalah rahasia kita. Maka kita ungkap rahasia kita. Dan setelah kita tahu, maka kita rubah daripada keburukan-keburukan yang memang ada pada diri kita. Memperteguh iman dan takwa kepada Allah, menumbuhkan semangat berkurban, ya,
bukan berkurban ya, berkurban di situ, kemudian dapat memupuk persatuan dan kesatuan umat Islam sedunia. Banyaklah hikmahnya bisa dibaca di situ. Nah, itulah. Jadi itulah rangkaian daripada kita memahami materi tentang pergi haji kan begitu. Ya. Karena memang ini cukup banyak teori tentang haji, maka kita akan sedikit-sedikit memahami. Tapi alhamdulillah dengan sedikit-sedikit seperti itu kita telah mengetahui dan memahami tentang apa yang dimaksud dengan haji itu sendiri dan seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada zakat. Tadi pergi haji udah selesai itu. Sekarang adalah zakat. Ya, zakat itu artinya dalam segi bahasa adalah bersih, suci, subur, berkah, dan berkembang. Secara istilah zakat itu mengeluarkan jenis harta tertentu, ya kan, pada waktu tertentu dimiliki selama 1 tahun, mencapai jumlah tertentu, telah mencapai nisab, ya, dan disalurkan kepada orang-orang tertentu atau mustahik. Ya, nisab itu adalah telah mencapai pada kemampuan dia untuk bisa membayar zakat. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib. Dan zakat di sini adalah yang dimaksud adalah zakat fitrah. Tapi secara umum zakat itu sebetulnya wajib bagi setiap kita. Cuma kan kenapa kita bisa tidak wajib? Karena ada hal yang menghalangi kita. Kenapa? Mungkin karena kita kurang mampu atau mungkin juga kita dari segi rezekinya masih pas-pasan kan begitu. Atau mungkin kurang kan begitu. Jadi hukumnya sebetulnya wajib. Cuman yang paling wajib adalah zakat fitrah. Nah ini zakat fitrah nih, macam-macam zakat. Ada zakat fitrah. Zakat yang dikeluarkan untuk membersih diri yang diwajibkan bagi yang mampu kan begitu. Ya. Waktu mengeluarkan zakat fitrah itu ya pada 10 hari sebelum Idul Fitri. Sholat Idul Fitri. Yang paling utama lagi adalah pada malam hari raya Idul Fitri, malam takbiran. Itu sudah paling utamanya. Gitu. Ya, tapi gimana Pak kalau 1 hari sebelum sebelum Idul Fitri saya mau pergi ke kampung atau mau pergi kemana, maka kita nggak apa-apa. Lakukan yang namanya kita membayar zakat, jangan sampai kita tidak membayar zakat fitrah. Kemudian zakat mal. Zakat mal ini adalah dikeluarkan oleh umat Islam yang memiliki harta dengan ketentuan. Jenis harta tertentu telah ditentukan oleh syariat Islam dalam batas tertentu telah mencapai nisab dan haul. Jadi kebutuhan dia sudah mencukupi lahir dan batin bagi dirinya dan juga istri, anaknya atau suaminya dan anaknya atau keluarganya. Dan dia memiliki kelebihan harta, kebutuhan finansial, kebutuhan dari primer, sekunder, dan tersiernya sudah terpenuhi. Nah, tapi ada kelebihannya ya berlebihlah sedikit lah gitu. Nah, itu kita juga perlu gitu. Mereka perlu gitu, berzakat mal. Nisabnya batas minimal harta terkena wajib zakat. Gitu. Hal itu telah memenuhi batas waktu minimal telah dimiliki selama 1 tahun. Jadi kalau mama baru sebulan 2 bulan kita punya harta yang mencukupi dari segi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, 2 bulan 3 bulan, maka itu belum masuk nisab dan juga belum masuk haul. Tapi kalau itu sudah berkepanjangan dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai dengan Desember itu ternyata berlebih terus, maka untuk di bulan Januari di tahun berikutnya kita wajib melakukan bayar zakat. Nah ini sini ada zakat, ya, jenis harta emas, perak gitu ya. Nisabnya seperti ini. Kadar zakatnya itu adalah 2,5%. Atau keterangannya di sini adalah emas yang bukan emas dipakai perhiasan. Kalau perempuan kan biasanya dipakai anting, cincin ya. Itu bukan begitu maksudnya. Tapi memang untuk simpanan gitu. Ada simpanan kita.
Dan itu juga hanya disimpan aja, nggak dipakai gitu. Atau berlebih kan seperti itu. Kemudian juga yang ketiga, jenis harta hewan ternak juga boleh kita zakatkan kan begitu. Unta gitu ya. Nah, bisa dibaca di situ ya. Kemudian juga sapi atau kerbau gitu. Kalau memang terlalu mahal unta, sapi lah. Kalau terlalu kalau terlalu mahal juga ya kambing lah atau domba gitu. Ya. Kemudian juga jenis harta yang keempat, perdagangan. Kalau kita punya perdagangan itu ada kadar zakatnya, kemudian juga hasil pertanian sebagai bahan makanan pokok, padi, jagung, sagu, dan gandum. Biasanya sih kalau sekarang sih untuk jagung, sagu, dan gandum itu jarang. Karena yang paling banyak kan padi. Di daerah masih banyak, masih sangat banyak sekali kan seperti itu. Nah, ya. Kemudian yang keenam adalah itu ada hasil budidaya ternak, seperti peternakan ayam potong, peternakan yang lain, belut, lele dan lain sebagainya. Itu keenam seperti itu. Hasil jasa atau biro perjalanan umroh, ya banyak kan seperti itu. Kemudian barang rikas, ya tanya syarat nisab dan haul setahun. Ya kan? Barang kita maksudnya barang rikas. Barang yang mungkin berharga kan begitu. Nah ini dalil perintah zakat. Ya ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 277 atau di Al-Qais. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atawuz zakata wa lahum ajrun 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sungguh orang-orang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 277. Hadis juga ada. Ya, zakat diambil dari harta orang kaya untuk orang miskin. Itu ada di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian juga ada dasar pengelolaan zakat di Indonesia juga ada. ZIS, zakat Islam, zakat apa itu? ZIS ya. Zakat infak sodakoh. Nah itu. Ada juga di Indonesia pengelolaannya. Kemudian ada simulasi tata cara pelaksanaan zakat. Ya. Dari yang berzakat, dari yang ingin berzakat. Dari yang berzakat, kemudian membayar melalui lembaga resmi atau bazis, ya, kemudian langsung memberikan kepada mustahik, ya, karena muzaki ini, kenapa mau membayar zakat? Karena adanya perintah Allah dan juga proses menghayati, memahami dan mengamalkan zakat bagi umat Islam. Nah, memberikan langsung kepada mustahik, siapa tuh mustahik? Ada 8 orang. Fakir, miskin, amil, riqab, gharib, mu'allaf, ibnu sabil, sabilillah. Apa yang dimaksud dengan ke-8 daripada yang berhak untuk mendapatkan zakat? Jadi kalian bisa cari di Google ataupun di buku-buku Islam yang lain. Iya kan? Kemudian juga hikmah zakat, ya, dapat mensucikan jiwa dari dosa. Taulah, jadi kalau kita membayar zakat, maka setelah terdengar takbir bergema gitu ya, besoknya kita sudah suci lagi seperti bayi yang baru dilahirkan. Kemudian hikmah zakat bagi yang mendapatkan zakat, meningkatkan beban kehidupan kan begitu, menumbuhkan semangat hidup kan begitu, terangkat martabat dirinya dan memupuk persaudaraan. Bagi bangsa dan negara,
mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dan dengan yang miskin. Kemudian mengentaskan kemiskinan, menyukseskan tujuan pembangunan nasional. Ya, artinya dari zakat ini juga memberikan keringanan bagi negara dan bangsa. Karena kalau dengan seperti itu, para fakir miskin dan kedelapan daripada mustaqi itu bisa terangkat derajatnya, yaitu sebagai penggerak sendi-sendi ekonomi bangsa, kan begitu. Oke, itu adalah bagian dari yang kedua, zakat. Ya, kemudian yang ketiga ini adalah wakaf. Ya, wakaf. Ternyata memang materi kita sangat padat sekali. Wakaf secara bahasa menahan atau menghentikan. Ya, atau wukuf, kan wukuf artinya diam. Wukuf. Wakaf adalah menahan atau menghentikan secara bahasa, tapi kalau dari segi istilah adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan untuk kebaikan dan menegakkan ini. Biasanya kalau wakaf ini kita sering masjid ya biasanya. Jadi kalau ada tanah yang besar gitu kan, kemudian tanahnya itu diwakafkan, diberikan kepada warga sekitar situ untuk dijadikan sebagai musola atau masjid. Atau juga pesantren, atau juga sekolah, atau juga hal-hal yang memang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut Imam Nawawi. Ya, pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian juga wakaf menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut. Jadi tetap ada, tetap dilestarikan, dapat dijaga. Kemudian dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya. Jadi kalau seandainya si A ini sudah mewakafkan tanahnya yang ada di Rawamangun contohnya begitu, untuk warga Rawamangun, maka setelah diberikan daripada tanah tersebut, maka tanah Rawamangun ini sudah bukan lagi milik si A, tapi bukan juga milik para warga, tapi juga milik bersama. Siapapun boleh mengambil manfaatnya. Ini adalah menurut Syekh Umairah dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi memang bukan kata kita, bukan kata siapa, tapi kata apa? Tapi fatwa daripada para ulama, termasuk Imam Nawawi dan Syekh Umairah dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau-beliau termasuk adalah para ulama di Indonesia ini. Kemudian juga perintah daripada wakaf itu juga ada di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Dari surah Al-Baqarah. Kalau dalam teks ini ada di Quran surah Ali Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Shadaqallahul Azim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai dan apapun yang kamu infakkan. Tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Al-Quran surah Ali Imran ayat 92. Kemudian juga ada di dalam hadis riwayat Muslim di sini, wakaf itu merupakan bentuk amal jariyah yang pahalanya terus mengalir. Jadi memang sudah bukan milik si A lagi tadi dari tanah Rawamangun ini, cuman setelah diambil manfaat dari berbagai macam orang, maka wakaf, maka tanah Rawamangun yang sudah diwakafkan itu pahalanya akan mengalir kepada yang mewakafkan. Siapa itu? Si A tadi. Jadi nggak putus begitu aja. Walaupun kepemilikannya memang terputus, akan tetapi pahalanya terus mengalir. Ya kan? Sampai dengan si A ini meninggal dunia. Dan terus jadi terus meningkat gitu. Ya. Nah, kemudian ketentuan wakaf. Satu, syarat wakafnya itu adalah Islam, balik, berakal sehat, bukan orang yang terhajru. Terhajru itu apa?
orang yang dilarang melakukan transaksi keuangan seperti orang gila. Nah, itu nggak mungkin kan begitu. Dan juga ada rukun wakaf, ya, ada rukun wakaf. Ada wakif, ya, wakif, ya, rukun wakaf. Wakif itu adalah diwakafkan kan begitu. Kemudian kan nggak mungkin kalau orang ingin berwakaf, ingin melakukan suatu apa ya, wakif itu adalah barang yang memang ingin diwakafkan, yaitu bentuk tanah tadi. Kemudian nazir, ya, kan yang membuat sebuah perjanjian gitu kan. Harta wakaf, ikrar wakaf kan juga perlu juga. Kemudian apa? Peruntukan wakaf, jangka waktu wakaf. Simulasi wakaf. Nah, calon wakif ya sudah meminta persetujuan keluarga. Orang yang ingin mewakafkan sudah meminta persetujuan dari keluarga. Jangan sampai yang si A ini mau mewakafkan tanah di Romangun, cuman nggak tahu keluarganya, akan menjadi sengketa, itu nggak boleh. Maka wakafnya tidak sah kan begitu. Tanah yang diwakafkan adalah milik sendiri, bukan milik orang lain atau bukan minjem. Ya. Memberitahukan kepada nazir, ya siapa, yaitu orang yang menerima dari wakaf kita ini tentang maksud ingin berwakaf. Jadi ada orang yang memang menyaksikan daripada bahwa si A ini benar-benar ingin mewakafkan tanah dia di Romangun. Kemudian juga nazir terdiri dari perorangan, bisa juga perorangan. Cuman kalau bisa jangan perorangan lah, nah, organisasi atau badan hukum sehingga menjadi jelas semuanya. Dan juga yang mengerti, bukan juga yang nggak mengerti, harus yang mengerti tentang perwakafan. Kemudian mengungkapkan hendak berwakaf kepada pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Ini juga perlu. Karena kenapa? Karena melegitimasikan bahwa ya bahwa tanah ini sudah diwakafkan. Maka kan kalau kita sering lihat tuh ada yang namanya pelang. Apa itu? Ya, pelang, kemudian ada tanda sudah diwakafkan. Kan begitu. Untuk apa? Ya untuk pemakaman umum bisa, untuk masjid musola bisa, untuk sekolah bisa, untuk pesantren dan sebagainya juga bisa. Dan lain sebagainya. Begitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bila objek wakaf merupakan tanah yang harus dibagi, maka dibagi terlebih dahulu sesuai dengan yang akan diwakafkan. Jadi kalau memang seandainya dengan persetujuan dari keluarga ternyata ada yang pengen ngambil, ya udah. Gitu, udah nggak apa-apa gitu. Dibagi aja gitu. Yang penting nanti sebagian ini sudah ingin diwakafkan. Kalau wakif dan nazir memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Nah, boleh dibaca lah simulasi wakafnya seperti apa. Nah, hikmah wakaf ini menghilangkan sifat tamak dan kikir, pelit, jangan. Itu menghilangkan tuh kalau ingin ingin mendapatkan hikmah wakaf itu, dapat menghilangkan sifat itu. Menanamkan kesadaran bahwa di dalam setiap kepemilikan harta benda terdapat hak orang lain. Menjadikan seseorang bahwa kehidupan di akhirat membutuhkan bekal pahala yang cukup. Dan lain sebagainya. Baik, demikianlah serangkaian materi dari 3 ibadah kita ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan apa yang kita bahas pada hari ini tentunya dapat kalian ulang kembali dan dapat kalian pahami secara mendalam tentang ketika ibadah, yaitu ibadah haji, zakat, dan wakaf. Sehingga dengan demikian maka marilah sama-sama kita harus memahami peribadatan kita ini, jangan sampai kita tidak tahu tentang hal-hal yang memang menjadi keumuman dari pengetahuan kita dan kompetensi kita dalam peribadatan kita itu. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan tentunya apabila ada yang kurang jelas silakan kalian dapat berikan pertanyaan kepada Bapak, yaitu mengajukan pertanyaan apapun itu silakan dengan WA Japri ke Bapak. Mohon maaf tidak dapat secara virtual langsung di jamnya karena memang ada kendala tadi berkaitan dengan sinyal, demikian.
Terima kasih semuanya, mudah-mudahan sehat selalu, semangat terus dalam melakukan PJJ, dan jangan lupa untuk selalu ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Marilah kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.